Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin. Pemirsa Safina TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah memasuki kembali bulan suci Ramadan. Bulan yang sungguh sangat dinanti-nantikan oleh kaum urafa, kaum para pesuluk, dan orang-orang yang rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam munajatnya, dalam ibadah-ibadahnya. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bulan kemuliaan buat seluruh kaum muslimin dan kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini sebagai bulan untuk menjamu para tetamu-tetamunya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perintah diwajibkannya puasa yang selalu disampaikan oleh para da'i-da'i dan mubaligh-mubaligh untuk memberikan pencerahan dan kesadaran kepada kaum muslimin semua. Firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk datang menuju kepada jamuannya dengan seruan, wahai orang-orang yang beriman. Untuk itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk sedikit menyampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memasuki bulan suci Ramadan, yang menyebutkan bahwa bulan ini adalah bulan untuk para tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Ali alaihissalam, beliau menyatakan bahwa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khatabana dhata yawm faqal ayyuhan nas innahu qad aqbala ilaykum syahrullah bil barakah wal rahmah wal maghfirah, syahrun huwa 'inda Allah afdalus syuhur wa ayyamuhu afdalul ayyam ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله إلى آخر الحديث. Bahwa Amirul Mukminin menceritakan tentang khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala memasuki bulan suci Ramadan, dengan mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian bulannya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, dan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana
Bulan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah paling utama-utamanya bulan. Dan hari-hari pada bulan itu adalah paling utama-utamanya hari. Dan malam-malam di bulan itu adalah paling utama-utamanya malam. Dan setiap saatnya, setiap detiknya pada bulan itu adalah sebaik-baiknya waktu, sebaik-baiknya saat, dan sebaik-baiknya detik yang kita lewati. Huwa syahrun du'itum fihi ila diyafatillah. Bulan yang di situ kalian semua, wahai umat Islam, wahai kaum mukminin, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tetamunya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita lihat pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang betapa agungnya dan betapa mulianya di bulan ini, ada beberapa poin. Poin pertama, bahwa bulan ini penuh dengan keberkahan. Keberkahan yang dimiliki oleh umat muslimin, oleh kaum mukminin di dalam bulan ini, yang berbeda dengan keberkahan-keberkahan di bulan-bulan lainnya. Sehingga di dalam khutbah berikutnya juga dijelaskan, untuk menjelaskan bahwa bulan ini penuh keberkahan. Setiap nafas dari orang-orang yang berpuasa di bulan ini sebagai tasbih. Bukankah itu bukan suatu keberkahan? Maka itu juga suatu keberkahan. Pelipat gandaan amalan-amalan manusia di bulan ini, itu juga merupakan suatu keberkahan. Perbuatan baik bukan diganjar dengan pahala yang setimpal, tetapi dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Setiap amal perbuatan baik, betapapun kecil, di bulan ini akan ditingkatkan dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan kasih sayang, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya yang luar biasa kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, agar bisa menggapai ampunannya, agar bisa menggapai maghfirahnya, untuk bisa mendapatkan kasih sayangnya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada memberikan ampunan semata, tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kaum muslimin dengan puasanya. Mengangkat derajat kaum muslimin dengan ibadah-ibadahnya. Mengangkat derajat kaum muslimin dengan sedekah-sedekahnya. Karena itu bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Agar surga dipenuhi dengan kaum muslimin, dipenuhi dengan kaum mukminin yang mendambakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini adalah bulan yang Allah berikan ampunan kepada setiap orang yang memohonnya, kepada setiap hamba-hamba yang memintanya. Karena itu ini adalah merupakan suatu perwujudan dari kasih sayang Allah, keberkahan Allah, dan juga maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami ingin sampaikan, tatkala kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu adab-adab tamu. Sebagaimana juga tatkala kita dipanggil dan diundang oleh orang lain, oleh instansi, oleh pejabat, oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dan kehormatan. Tentu kita harus bisa menjaga adab-adabnya. Tatkala kita dipanggil dan diundang oleh presiden, tentu juga punya persyaratan-persyaratan.
bahwa tamu itu hendaknya tidak membawa handphone. Tamu itu hendaknya memiliki aturan-aturan yang telah tertulis biasanya. Jadi setiap undangan dalam jamuan biasanya selalu ada aturan-aturan. Maka bagaimana dengan jamuan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala dan undangannya kepada kaum mukminin? Oleh karena itu, seyogyanya tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diundang untuk menuju kepada jamuannya, maka kita juga harus tahu adab-adabnya. Tatkala Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah surat undangannya. Allah memanggil kita dengan penuh kasih sayang. Nah, di antara adab-adab yang paling penting yang harus kita ketahui sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala, yang itu juga sebenarnya telah Allah persiapkan undangan itu secara tidak resminya melalui lisan suci Rasulnya dan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana 2 bulan sebelumnya Allah sudah memberitahukan tentang persiapan manusia untuk menghadapi undangan terbesar Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan suci Ramadan, bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Itu merupakan satu bulan persiapan untuk kita menghadapi undangan dan menghadapi undangan dan juga menepati undangan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Maka ada doa kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kepada bulan Ramadan. Karena itu bulan Rajab dan bulan Sya'ban serta bulan puasa atau bulan Ramadan ini itu juga menjadi bulan maghfirah. Karena mempersiapkan diri kita semua untuk memasuki dan untuk menunaikan panggilan jamuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adab yang pertama adalah kita harus mengosongkan hati kita dari segala kesibukan-kesibukan duniawi kita. Kita harus sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat yang mengantarkan kita kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengosongkan hati kita dari segala sifat-sifat negatif kita, untuk kita penuhi dengan segala sikap-sikap dan segala nilai-nilai positif, dengan istighfarnya, dengan baca sholawat, dengan zikir-zikirnya, dengan bacaan-bacaan Qur'annya. Itu yang pertama, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah dengan mencoba mensucikan jiwa kita. Karena sesungguhnya tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, maka sesungguhnya yang dipanggil adalah jiwa. Maka adab kita untuk bisa menerima jamuan Allah Subhanahu wa taala dan bisa memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa kita, ruh kita harus suci. Ruh kita harus bersih. Bersih dari sikap dan dari segala sikap dendam kita. Kedengkian kita. Kebencian kita kepada seseorang. Sikap kita yang tidak baik kepada seseorang. Pikiran-pikiran kita yang kotor,
hati-hati kita yang kotor. Maka harus kita bersihkan, harus kita sucikan dengan memohon ampun, dengan saling memaafkan, dengan memohon maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita akan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, menjadi tamu yang baik. Yang ketiga adabnya adalah dengan mengontrol ego dan hawa nafsu kita. Betapa banyak dalam keseharian kita ini, ego kita lebih kuat daripada suara hati kita. Maka adab untuk bisa menjemput jamuan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengontrol ego kita, mengontrol hawa nafsu kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.